Sepasang suami istri sedang berjalan di jalan ketika tiba-tiba seorang pria tua menabrak mereka. Dia sedang sibuk mengumpulkan botol. Sang suami segera bertanya kepada istrinya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Lalu dengan lembut berkata kepada pria tua itu, "Tolong jalan pelan-pelan." Pria tua itu berkata, "Maafkan saya." Wang memperhatikan dengan saksama dan terkejut. "Ayah, apa yang ayah lakukan di sini?" Ayahnya merasa malu dengan keadaannya dan hendak pergi. Wang berlari mengejarnya dan berkata, "Ayah, mengapa ayah lari? Mengapa ayah mengumpulkan botol? Bukankah aku sudah membelikan rumah untuk ayah di kota?" Istrinya bertanya, "Wang, siapa dia?" Suaminya menjawab, "Dia ayahku." Istrinya terkejut, "Ayahmu? Mengapa kamu tidak pernah menceritakan tentangnya?" Suaminya menghela napas, "Aku tidak pernah punya kesempatan." Putranya berkata kepada ayahnya, "Ayah, mengapa mengumpulkan botol? Ada apa? Ceritakanlah." Ayahnya berkata, "Nak, rumah yang kamu belikan untukku sekarang ditempati oleh adikmu dan istrinya." Anaknya terkejut, "Apa? Tapi rumah itu kubelikan untukmu. Siapa yang memberi mereka hak tinggal di sana?" Ayahnya menjawab, "Mereka bilang tidak punya uang. Aku harus bagaimana?" Anaknya berkata, "Itu tidak adil. Aku mengirimu uang setiap bulan. Kemana uangnya? Mengapa tidak ayah gunakan?" Ayahnya menjawab, "Uangnya, adikmu mengambilnya. Dia bilang ingin mengganti mobil." Anaknya bertanya, "Lalu mengapa ayah tidak memberitahuku lebih dulu?" Ayahnya menjawab, "Nak, bagaimanapun dia adikmu, aku tidak ingin ada pertengkaran di keluarga." Suaminya kemudian menyarankan kepada istrinya agar ayahnya ikut bersama mereka. Tetapi wajah istrinya berubah. Sang anak berkata dengan sedih, "Ayah, aku masih punya 30.000 sekarang. Ambillah. Jika ayah butuh sesuatu, segera katakan. Jangan khawatir tentang uang." Istrinya pergi menjauh setelah melihat itu. Ayahnya berkata pelan, "Mungkin istrimu tidak menyukainya." Anaknya menjawab, "Tidak ayah, bukan begitu." Saat itu istrinya menelepon sekretarisnya. Anaknya berkata, "Aku tidak bilang ayah tidak boleh tinggal dengan kami. Tapi istriku sedang hamil dan kami sibuk dengan pekerjaan di pabrik. Jadi mungkin tinggal di rumah kami tidak nyaman untuk ayah. Aku akan menyewa tempat dekat sini untuk ayah." Ayahnya berkata, "Nak, jangan tersinggung. Perhatianmu sudah cukup bagiku." Anaknya menjawab, "Ayah, menjaga ayah adalah kewajibanku." Istrinya kembali dan berkata, "Kalian masih bicara?" Ayahnya berkata, "Terima kasih nak, aku tidak mau merepotkanmu lagi." Istrinya dengan cepat berkata kepada mertuanya, "Kalau mau pergi tinggalkan uangnya di sini." Suaminya ingin bicara tetapi istrinya menghentikannya, mengambil uang dari tangan ayahnya dan berkata, "Silakan duduk di sana sebentar. Aku ingin bicara dengan Wang." Istrinya berkata kepada suaminya, "Kamu memberi uang kepada ayahmu tanpa bertanya padaku?" Suaminya menjawab, "Maaf sayang, aku tidak sempat berpikir. Aku hanya merasa kalau ayah butuh, aku harus membantu." Istrinya berkata, "Kamu terlalu polos." Suaminya berkata, "Aku tahu aku salah, tapi dia ayahku, sudah tua dan sendirian. Bagaimana aku bisa mengabaikannya? Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan keluargaku terganggu." Istrinya menghela napas, "Aku mengerti, tapi ayahmu tidak butuh 30.000. Dia butuh rumah, kasih sayang, dan keluarga." Suaminya berkata, "Apa yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa memberi uang. Apakah aku harus memintanya tinggal bersama kita? Kamu pasti tidak suka kan?" Istrinya berkata, "Apa yang kamu pikirkan tentangku? Apakah kamu benar-benar mengira aku seperti itu?" Saat itu sekretaris datang dan berkata, "Tuan, saya sudah memberitahu Bibi Huang untuk menyiapkan kamar terbesar di lantai bawah villa Anda. Kami sudah membeli semua perlengkapan agar ayah Anda bisa tinggal dengan nyaman." Istrinya berkata, "Baik, terima kasih." Lalu berbalik kepada suaminya dan berkata, "Ayo." Mereka berdua mendatangi sang ayah. Menantunya berkata, "Ayah, sejak kami menikah, kita adalah satu keluarga. Mulai sekarang kita akan tinggal bersama." Sang ayah tersenyum bahagia. Kasih sayang dan perhatian sesaat tidak bisa dibeli dengan uang. Jika Anda menyukai kisah yang menyentuh hati ini, jangan lupa like dan subscribe.